Nah, kisahnya dilanjutkan lagi. Marijua yang bergejolak sekarang ini di balik tembok megahnya, para Gorosei malah pada panik. Luffy telah tiba di Elbaf bukan sebagai bajak laut biasa, tapi sebagai perubahan evolusi Nika sang dewa matahari. Bersama Loki sang dewa penghancur pangeran raksasa yang kini bebas itu, mereka menghadapi kesatria suci dengan kekuatan ya emang luar biasa sih. Sementara ini di lautan pertarungan antara Dragon, Gorosei, Garling mencapai puncak-puncaknya. Dataran itu hampir terbelah tuh dengan dunia sebagai taruhannya. Skuper Gaban pula ikut serta di pertempuran Elbaf. Legenda dari era Roger ikut terungkap nih, ngebawa misteri Road Poneglyph terakhir yang hilang itu. Ketika satu persatu strategi pemerintahan pusat mulai runtuh nakama, mereka mengambil langkah terakhir nih, mengirimkan kekuatan yang belum pernah dunia saksikan sebelumnya. Tapi apakah itu cukup untuk menghentikan Luffy dan para sekutunya tersebut di Elbaf nih? Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas seluruh cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya. DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction nih. Sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Let's go, kita masuk ke inti pembahasannya. Ya, jadi itu nakama, cerita kali ini dimulai dengan suasana tegang di Marijua ya, di mana 4 Gorosei tengah berdiskusi serius di ruangan otoritas tertinggi. Biasanya mereka berlima, tapi kali ini 1 orang absen. Gorosei Garling telah meninggalkan tempat itu bersama Shamrock untuk menghadapi pasukan revolusioner. Perbincangan mereka kali ini berpusat pada laporan terbaru dari Gunko yang membawa kabar penting mengenai situasi darurat di Elbaf. Gunko sebelumnya mengirimkan laporan bahwa Skuper Gaban, mantan anggota bajak laut Roger Spirate itu ternyata benar-benar berada di Elbaf loh, dan saat ini tengah bertarung melawan kesatria suci Summer. Ini bukanlah satu-satunya hal yang menjadi perhatian khusus. Gunko sendiri sedang dalam perjalanan mencari Gillingham yang belum kembali setelah mengamati anak-anak raksasa yang ia ciptakan. Dugaan kuat muncul bahwa Gillingham berada dalam bahaya pula. Situasi makin panas ketika Gorosei menerima kabar terbaru dari Gunko. Ternyata Loki, pangeran raksasa terkutuk itu telah berhasil bebas dan sekarang tengah bertarung ngelawannya. Tak hanya itu saja, Luffy juga telah tiba di lokasi dalam wujud Nika tersebut yang mengerikan. Kini bertarung melawan kesatria suci dari keluarga Jay Garcia. Gunko yang masih sempat mengirimkan laporan lewat telepati tersebut, sebuah kemampuan khusus yang dimiliki oleh para Gorosei dan kesatria suci berkat kemampuan Im sama Abyss tersebut, yaitu sepertinya evolusi lain sih. Itu menyampaikan bahwa mereka mulai kewalahan menghadapi Luffy dan juga para eksekutor kompatriot sekutunya tersebut. Nah, jika situasi ini terus saja berlanjut nakama, kemungkinan besar mereka akan kalah pula loh. Jelas berita ini membuat Gorosei makin memahami betapa gentingnya keadaan di Elbaf. Nazjuro mengungkapkan khawatiran tentang kebebasan Loki, mengingat reputasi raksasa itu sebagai petarung yang sangatlah kuat loh. Yang lebih menakutkan lagi adalah fakta bahwa Luffy telah mencapai wujud Nikanya. Para Gorosei menyadari ada satu kemampuan dari Nika yang bisa sangat merepotkan kesatria suci. Kemampuan itu untuk menetralkan kekuatan buah iblis lawannya. Mekanisme ini mirip dengan kekuatan Yami Yami no Mi milik Kurohige, tapi dengan perbedaan dasar. Kurohige menggunakan kegelapan, sementara Nika menggunakan api matahari untuk menetralkan kekuatan lawannya. Mengesankan sih. Gorosei melihat kejadian di Egate saat itu Luffy belum sepenuhnya menguasai teknik tersebut. Namun ada khawatiran besar bahwa di Elbaf ia mungkin telah memahami sepenuhnya. Jika itu benar, maka para kesatria suci akan berada dalam masalah besar. Mengingat semua dari mereka adalah pengguna buah iblis ya. Tanpa kekuatan tersebut, kemampuan bertarung mereka jelas menurun secara drastis. Tanya itu saja nakama, Luffy dan Loki yang menjadi ancaman itu, kehadiran Skuper Gaban juga menjadi masalah besar bagi pihak pemerintahan pusat. Ternyata rumor tentang dirinya yang tinggal di Elbaf memang menjadi hal yang sangatlah benar nih. Jupiter mengingatkan rekan-rekannya bahwa ada rumor lain yang mengatakan jika Gaban adalah pria dengan luka bakar yang menyimpan Road Poneglyph terakhir. Jika rumor itu benar, maka keberadaannya di Elbaf bukan sekedar kebetulan semata, melainkan ancaman langsung terhadap rahasia besar pemerintahan dunia.
Dalam diskusi ini nakama, Marv sendiri tuh menyimpulkan bahwa misi kesatria suci di Elbaf itu benar-benar dalam bahaya besar loh. Mereka bukan hanya harus menghadapi Luffy, Loki, tetapi juga skup pergaban yang ikut campur pula. Keempat, Gorosei pun makin khawatir dengan situasi sekarang hingga tiba-tiba mereka dipanggil oleh Imo untuk ngebicarain sesuatu yang lebih penting lagi. Nah, di sini di tengah lautan ya terjadi pertempuran besar-besaran antara pasukan revolusioner dari pasukan pemerintahan pusat dunia itu. Dragon dan para sekutu anak buahnya awalnya berencana untuk menuju Red Line guna menghancurkan kapal supply terbaru di sana. Perjalanan mereka dihadang oleh Gorosei Garling beserta pasukannya. Pertempuran laut pun tak terhindarkan. Banyak kapal dari kedua belah pihak telah hancur, tetapi pertarungan yang paling ditunggu-tunggu akhirnya terjadi. Dragon melawan Gorosei Garling tuh. Itu akan menjadi sesuatu yang seru. Dragon tampak mendominasi pertarungan. Kombinasi haki, kekuatan buah iblis dan teknik bela diri cakar naga dragonnya itu berhasil melukai Garling berkali-kali. Namun ada satu hal yang membuat Garling itu sulit dikalahkan sob. Kemampuan regenerasi instan yang ia peroleh dari Im sama seperti para Gorosei lainnya. Setiap luka yang dideritanya langsung sembuh dalam sekejap. Meski begitu ya, Dragon tetap tenang. Ia telah memperhitungkan skenario khusus ini dan memiliki rencana untuk mengatasi regenerasi Garling. Serangan demi serangan terus ia lancarkan membuat Garling merasa terdesak. Namun meski berada dalam posisi sulit, Shamrock di putra Garling itu hanya terdiri diam nih, tidak ikut serta campur dalam pertarungan. Shamrock tampaknya yakin betul bahwa ayahnya belum menggunakan seluruh kekuatannya. Jika saatnya tiba, keadaan akan berbalik. Setelah menerima banyak luka, Garling akhirnya memutuskan untuk berubah ke mode Zoannya. Berbeda dengan Gorosei lainnya langsung masuk ke mode Zoan penuh sejak awal nih. Garling memiliki mekanisme unik. Wujud Zoannya akan muncul lebih kuat jika ia mengalami luka parah berkali-kali terlebih dahulu. Kini setelah cukup banyak menerima serangan, ia akhirnya bertransformasi ke dalam bentuk Zoan miliknya tersebut. Ia mengesankan menggunakan rasa sakit sebagai kekuatan. Apa kita sebutnya sebagai pain nih. Nah, di sini melihat itu ya, Dragon hanya tersenyum tipis. Ia tahu betul bahwa pertarungan itu akhirnya akan masuk babak yang lebih serius menegangkan. Garling lalu melompat ke sebuah pulau kecil di dekat medan pertempuran. Ia tidak ingin bertarung di atas kapal karena tahu betul bahwa jika dirinya dan Dragon mengamuk di sana, kapal itu akan hancur lebur. Dragon pun segera mengikuti dengan memanfaatkan kekuatan anginnya. Nah, di sini di tempat lain Rayleigh sedang dalam perjalanan menuju Elbaf, tapi ia singgah sebentar di Pulau Sphinx untuk berbicara dengan Marco the Phoenix. Keduanya membicarakan banyak hal termasuk kekalahan Kaido dan kondisi dunia saat ini. Rayleigh tidak terlalu terkejut mendengar Luffy berhasil mengalahkan Kaido. Dari dulu ia sudah melihat potensi besar dari muridnya tersebut. Ini menarik ya nakama, percakapan mereka juga ngebahas para Yonko saat ini. Marco menyebutkan bahwa selain Kuroiki, 3 Yonko lainnya memiliki hubungan baik dengan Rayleigh. Hal ini tidak mengherankan mengingat Rayleigh pernah melatih Luffy yang juga memiliki sejarah panjang dengan Sang dan Buggy. Namun satu hal yang membuat Marco penasaran adalah bagaimana Buggy bisa menjadi Yonko. Baginya tidak masuk akal untuk melihat Mihawk dan krokodil tunduk pada badut Buggy. Rayleigh hanya tertawa dengan hal itu dan mengatakan bahwa suatu saat nanti ia mungkin akan mengunjungi Buggy setelah urusannya di Elbaf selesai. Kembali ke Marijoa Nakama. Keempat Gorosei yang berusaha menghadap Imu itu menerima perintah yang jelas ya. Urusan di Elbaf harus diselesaikan dengan tuntas. Negeri raksasa itu harus menjadi sekutu pemerintahan dunia. Bajak laut topi jerami harus dihentikan. Mereka lalu mencoba menghubungi Gunko melalui telepati lagi dengan Abyss, tetapi tidak ada jawaban. Kesatria suci dari keluarga Jay Garcia yang seharusnya bersama Gunko jika tidak bisa dihubungi. Akhirnya mereka mencoba menghubungi lewat Denden Mushi. Namun yang menjawab bukanlah Gunko melainkan Loki dan juga Luffy. Keduanya dengan penuh percaya diri mengumumkan bahwa mereka telah mengalahkan Gunko dan kesatria suci dari keluarga Jay Garcia. Loki dengan penuh semangat bahkan berjanji untuk menghabisi seluruh orang dari pemerintahan dunia loh. Mengesankan. Luffy pun ikut berbicara seperti biasanya dengan nada yang tidak kalah menantang. Ia memperingatkan bahwa apapun tujuan pemerintahan dunia di Elbaf, mereka tidak akan berhasil. Gorosei yang mendengar ini pun marah besar. Mereka sadar betul bahwa situasi di Elbaf kini benar-benar berada di luar kendali. Karena keadaan makin darurat itu, mereka pun memutuskan untuk mengirimkan lebih banyak pasukan di Elbaf. Tiba-tiba lingkaran sihir di kastil Aurus mulai aktif kembali dan muncul satu sosok misterius. Aura haki yang ia pancarkan begitu luar biasa hingga bisa dirasakan oleh Luffy dan Loki yang berada cukup jauh dari lokasi. Luffy yang merasakan keberadaan sosok ini merasa bahwa aura tersebut tidak lazim. Jika benar demikian, maka kemungkinan besar baru aja yang tiba di Elbaf itu adalah salah satu dari Gorosei terkuat. Mengesankan untuk dinantikan ke depannya. Jadi kalau mau disimpulkan ya nakama,
Pertarungan di Elbap itu telah mengubah segalanya. Luffy dalam wujud Nika bukan lagi sekedar bajak laut pemberontak, melainkan simbol kebebasan yang paling ditakuti pemerintahan. Kemampuannya bisa menetralkan kekuatan buaya iblis, ngebuat para kesatria suci gentar di sana, mengguncang dominasi Gorosei yang selama ini tidak tergoyahkan. Dengan Loki di sana, sang pangeran raksasa dan juga penghancur itu, serta suku bergaban yang ngebawa misteri Road Poneglyph terakhir, ancaman terhadap pemerintahan dunia makin nyata lagi. Sementara ini di lautan, pertarungan antara Dragon Gorosei Garlic menegaskan satu hal: pasukan revolusi bukan lagi bayangan, tetapi kekuatan nyata yang siap menumbangkan rezim dan sistem yang berkuasa sekarang ini. Di sisi lain, Gorosei yang mulai kehilangan kendali tidak tinggal diam. Jelas nih, mereka memahami bahwa situasi Elbap sudah berada di luar kendali. Satu-satunya cara mengembalikan dominasi mereka adalah dengan mengerahkan kekuatan yang belum pernah dunia saksikan sebelumnya. Keputusan itu menandakan bahwa pemerintahan dunia sudah mencapai titik di mana mereka harus mempertaruhkan segalanya demi mempertahankan otoritas kekuasaan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat, jelas dong, tapi apakah dunia siap menghadapi perubahan besar akan terjadi itu. Luffy dan juga para nakamanya telah menguncang pilar-pilar kekuasaan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Dengan kebangkitan kekuatan-kekuatan baru sob, rahasia besar yang mulai terungkap satu persatu, pertempuran ini bisa menjadi awal dari era baru Ragnarok yang kita sebutkan tersebut. Era di mana kebebasan benar-benar bisa diraih, atau justru kehancuran besar yang menanti di depan mata. Itu menarik untuk kita nantikan kelanjutannya nakama. Jadi itulah tadi ya nakama, pembahasan tentang bagaimana kelanjutan penggambaran One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.